Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati, Bapak dan Ibu yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Di antara kenikmatan yang paling kita syukuri adalah ketika kita diberikan pertolongan atas ibadah dan amal saleh yang kita lakukan. Karena seluruh ibadah yang kita kerjakan, dari sholat, puasa, sedekah, sampai berkumpulnya kita pada majelis ilmu dalam kesempatan subuh kali ini, bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan karena hebatnya kita dalam takwa, tetapi semua kebaikan ibadah yang kita selenggarakan dalam kehidupan semata-mata karena hebatnya Allah ketika memberikan pertolongan kepada hamba yang beriman. Inilah yang menjadikan kita tidak perlu sombong dan tidak perlu menepuk dada berlebihan atas pencapaian ilmu dan ibadah yang telah kita capai dan telah kita kerjakan. Wallahi, semua itu terjadi hanyalah karena pertolongan Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita memuja, dan semoga kita termasuk di antara hamba yang sedikit dan minoritas, yaitu adalah hamba yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini merupakan subuh pertama kali saya datang ke Kota Malang. Menginjakkan kaki, baru datang tadi di stasiun jam 4, tapi hari ini sudah bertemu dengan antum-antum semua, dan saya mengetahui betul bahwasanya ini adalah hari kerja, tetapi Bapak dan Ibu masih menyempatkan waktu untuk datang ke majelis ilmu, maka semoga ini menjadi pemberat dalam mizan kebaikan kelak insyaallah. Dalam kesempatan hari ini kita akan bicara tentang tema yang telah kita pilih, yaitu adalah memilih tentang tema Ya Rob sabarkan jiwaku. Sebelum kita akan menerangkan secara spesifik tentang perkara itu, perlu kiranya saya menyampaikan tentang muqaddimah dan prolog supaya memahamkan apa yang akan kita kaji secara lebih mendalam. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW ternyata beliau tidak meremehkan tentang arti cinta. Makanya salah satu di antara doa yang kita dapatkan ketika Rasulullah SAW itu berdoa, Rasulullah SAW itu berdoa meminta kekuatan 3 cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Ahmad. Apa doa yang dipanjatkan oleh beliau ketika beliau meminta cinta kepada Rabb-Nya? Maka beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Aku meminta kepadamu cinta orang yang mencintaimu, dan aku meminta kepadamu amal yang paling engkau cintai, yang memudahkan aku untuk mendapatkan cintamu. Di sini kita mendapatkan Rasulullah fakir dan membutuhkan 3 cinta yang beliau minta kepada Rabb yang menguasai alam semesta, yaitu pertama cintanya Allah, yang kedua cinta orang yang solih yang mencintai Allah sebagaimana beliau mencintai Allah, dan yang ketiga amalan yang paling dicintai oleh Allah yang memudahkan dirinya dan diri kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membahas yang pertama, tidak pula kita membahas yang kedua, tetapi kita akan membahas yang ketiga, bahwasanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, beliau meminta amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk dicintai oleh Allah. Dan di antara amal yang paling mudah untuk memudahkan kita dicintai oleh Allah yaitu adalah kesabaran. Makanya inilah yang menjadikan kita faham bahwasanya Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, saking besarnya kedudukan sabar di dalam agama, maka sampai Allah itu mengulang-ulang perintah sabar di dalam Al-Qur'an hingga 90 tempat, hingga 90 kali. Karena besarnya kedudukan sabar di dalam agama kita ketika kita beribadah kepada Allah. Makanya sampai Allah sebelum mewajibkan sabar bagi hamba yang beriman, maka sampai Allah pun mewajibkan sabar pada sifatnya. Makanya Rasulullah bersabda menerangkan tentang sifatnya Allah, di antara sifat-sifat mulia yang Allah miliki.
Maka Rasulullah itu bersabda, "Laisa hunaka syai'un wa laisa hunaka ahadun asbar ala adza minallah." Kamu tidak pernah dapatkan kamu tidak pernah dapatkan sesuatu yang paling sabar kecuali adalah Allah. Wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum wa yat'una lahu walad. Sesungguhnya Allah adalah zat yang paling sabar, memberikan rezeki sama manusia, memberikan kesehatan sama manusia. Tetapi manusia yang Allah berikan kesehatan dan rezeki, tetapi mereka menuduh Allah itu memiliki keturunan. Padahal menuduh Allah memiliki keturunan merupakan perkara yang berat, yang apabila dibebankan kepada langit, langit menjadi pecah. Tapi Allah sabar, tetap memberikan rezeki kepada orang-orang yang telah menuduh Allah itu memiliki keturunan. Disitulah kita mendapatkan penjelasan Nabi, Allah sebelum memerintahkan ana dan antum untuk bersabar, Allah telah wajibkan kepada dirinya untuk bersabar, dan tidak ada zat yang paling sabar di atas muka bumi ini kecuali adalah Allah. Berapa pak dari kita jadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesepian, tapi Allah tetap memberikan rezeki sama kita. Allah tetap menunggu kita untuk bertaubat. Allah tetap menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dan Allah tidak langsung mengadab orang-orang yang bermaksiat kecuali Allah menunggu kesempatan dia untuk balik. Karena itu semuanya menjelaskan satu, tidak ada zat yang paling sabar di atas muka bumi ini kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika telah mewajibkan pada sifatnya bahwasanya Allah itu mewajibkan dirinya untuk bersabar, maka Allah pun mewajibkan kepada setiap para nabinya untuk selalu bersabar. Makanya Allah sampai memerintahkan kita hamba yang beriman ngikutin orang-orang para nabi dan para rasul di dalam kesabaran. Makanya sampai Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kalau kamu jadi orang itu mbok sabar sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi ketika mereka mendapatkan ujian yang Allah berikan dalam kehidupan. Dan Allah mewajibkan kepada setiap nabinya untuk bersabar. Dan di antara nabi yang paling sabar, Nabi ulul azmi, yang kita tahu ada Nuh, ada Musa, ada Muhammad, ada Ibrahim, ada Isa. Dan Allah memberikan sifat istimewa pada Rasul azmi, bagaimana mereka itu sabar. Makanya di dalam sirah sampai diterangkan di dalam Rahikul Maktum, antum tahu kenapa para nabi dominasi rata-rata mereka itu menggembala kambing. Allah itu memerintahkan mereka, menggiring mereka untuk menggembala kambing sebelum Allah itu berikan kepadanya risalah dakwah. Maka di dalam kitab sirah diterangkan, tidaklah para nabi rata-rata didominasi pekerjaan mereka dan kesibukan mereka. Sebelum mereka berdakwah untuk menyeru kalimat Allah, mereka diperintahkan untuk menggembala kambing, kecuali salah satu hikmahnya, karena menggembala kambing itu menciptakan kesabaran. Makanya kalau antum punya sifat marah-marah, belajar menggembala kambing. Di situ nanti antum akan sabar. Punya bos yang sukanya marah-marah, terus suruh gembala kambing dulu sebelum jadi bos. Karena di situ akan menciptakan kesabaran. Tapi disitulah kita memahami betapa besarnya kedudukan sabar, sampai kemudian Allah mewajibkan kepada para nabinya untuk selalu bersabar. Makanya sampai kita mendapatkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menerangkan kepada kita ketika beliau menjelaskan tentang khitam surat Al-Asr, penutup di dalam surat Al-Asr. Maka kemudian di dalam penutup surat Al-Asr Allah menyampaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan di dalam akhir surat Al-Asr yang antum dan saya hafalkan, yaitu adalah ketika Allah mengatakan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebutkan kata al-haq itu lebih dulu daripada kata sabar? Padahal kita mengetahui puncak tertinggi dalam kehidupan itu adalah al-haq. Tapi kenapa Allah perintahkan kita menasihati dalam kebenaran, baru menasihati di dalam kesabaran? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai beliau menerangkan apa hikmah Allah menyebutkan kata al-haq lebih dulu daripada kata sabar. Maka Imam Syafi'i sampai mengatakan karena orang yang memegang kebenaran belum tentu dia menjadi orang yang sabar ketika sudah mendapatkan kebenaran. Karena betapa beratnya kesabaran dalam kehidupan ketika kita menjadi hambanya Allah. Saking beratnya itu sampai kita mendapati para salafus salih menerangkan tentang keutamaan sabar itu banyak betul. Tapi saya tidak menerangkan satu persatu keutamaan sabar.
Antum ikuti pada majelis para asatidz yang lainnya ketika menerangkan tentang keutamaan sabar. Tapi salah satu di antara hikmah dan salah satu di antara pahala besar yang Allah berikan kepada orang yang sabar, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, ketika Allah kemudian berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar, ajruhum, pahala mereka, bighairi hisabin, pahala mereka itu tanpa batas. Di situ para salafus salih berkata, Allah biasanya kalau memerintahkan kita terhadap satu perintah, Allah terangkan detail balasannya. Ketika antum contohnya diperintahkan untuk sholat syuruk, ketika sholat itu dilaksanakan 2 rakaat setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, nunggu sebentar, tunggu matahari terbit, kemudian kita sholat. Allah terangkan detail balasannya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, man shalal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadkurullaha hatta tatlu'a fihi syamsu summa shala rak'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin. Siapapun yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai menunggu matahari terbit, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala secara sempurna sebagaimana orang umrah. Allah terangkan detail. Antum ketika diperintahkan sedekah, Allah terangkan detail, antum dilipat gandakan 700 kali lipat. Antum ketika membaca Quran, Rasulullah menerangkan detail balasannya, yaitu adalah setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Nabi kita tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Semua rata-rata perintah yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah selalu detail diterangkan balasannya. Tapi tahukah antum ada salah satu amalan yang tidak pernah Allah terangkan detail balasannya, dan itu salah satunya adalah amalan orang yang bersabar. Saking besarnya pahala yang menanti, saking besarnya ridha Allah kepada orang yang bersabar, sampai Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar, ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala mereka itu tiada batas. Allah tidak menerangkan apakah dapat bidadari, Allah tidak sampaikan. Dikali lipat 700 kali lipat, Allah tidak katakan. Apakah kemudian akan mendapatkan pahala sebagaimana haji dan umrah, Allah tidak sampaikan dan tidak ceritakan. Kenapa Allah rahasiakan? Syekh Utsaimin menjawab, li'adzamil jaza' min dzalika sabr. Karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang sabar, saking gedenya Allah tidak pernah nerangkan kepada kita betapa besarnya pahala dan keutamaan yang menanti bagi orang yang sabar. Makanya analoginya gampang. Bapak kalau mendapatkan ada seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, kalau hadiahnya itu biasa, maka sejak pertama kali sudah diterangkan hadiahnya itu apa dan tidak pernah dirahasiakan. Seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya cuma makan mie ayam bakso. Maka biasanya sejak pertama kali istrinya bertanya, hadiahnya apa sih mas? Alah makan mie ayam bakso. Es teh ya jangan nambah, baksonya juga jangan nambah. Karena kemudian apa? Hadiahnya mie ayam bakso. Kalaupun dirahasiakan, tidak akan pernah menjadi sesuatu yang menarik. Surprise, mie ayam bakso, tidak enak didengarkan. Karena sesungguhnya hadiahnya cuma mie ayam bakso. Tapi beda kalau ada seorang suami, kemudian akan memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya mobil. Maka kemudian sang suami pasti akan merahasiakan hadiah itu sampai tiba waktunya memberikan hadiah itu kepada istrinya. Setiap istrinya nanya, hadiahnya apa sih mas? Selalu dijawab dengan satu pernyataan ringan, alah tunggu masanya, waktu datang. Kapan hadiahnya? Nanti. Apa hadiahnya? Sabar. Selalu begitu, tunggu hari H. Ketika kemudian sudah hari H, tinggal ngasihkan kunci mobil, masih banyak syaratnya. Ayo tutup mata dulu, muterin rumah 20 kali. Hitung mundur dari 200. Jadi tinggal memberikan hadiah mobil. Kenapa dirahasiakan? Karena sesungguhnya hadiahnya besar. Analogi sederhana dan kias itu untuk menggambarkan kenapa Allah itu rahasiakan pahala sabar. Bahkan pahala orang yang jihad sekalipun Allah tidak rahasiakan, akhi. Allah sampaikan bahwasanya orang yang kemudian berjihad apabila dia ikhlas di tempat yang syar'i dan tidak ada niatan ketika dia berjihad kecuali karena Allah, maka dia memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, mendapatkan para bidadari. Allah ceritakan detail.
Tapi pahala bagi orang yang sabar Allah tidak sampaikan. Saking besarnya pahala orang yang sabar, Allah rahasiakan itu supaya kita terpacu secara terus menerus dalam kehidupan kita untuk bersabar. Inilah yang menjadikan kita juga mengetahui selama ini orang itu mengerti tentang sabar itu hanya dalam perkara ujian dan musibah. Jadi kalau kemudian kita mengenal arti sabar, selalu kita kemudian hanya mengenal sabar itu cuma satu, yaitu ketika mendapatkan ujian. Ketika tiba-tiba ibu antum meninggal dunia, ketika tiba-tiba usaha antum bangkrut, ketika tiba-tiba antum mendapatkan sesuatu yang tidak pernah antum bayangkan, maka di situ kita mengenal arti sabar. Padahal kemudian kalau kita perhatikan di dalam kitab yang disampaikan oleh para ulama dari para salafus salih, sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilatul A'malil Qulub, diterangkan sabar itu bukan hanya dalam ujian dan musibah. Justru sabar dalam ujian dan musibah itu merupakan sabar yang paling rendah kualitasnya dan paling kecil pahalanya. Karena ternyata sabar itu terbagi menjadi 3 ya. Pertama, itu kedudukan yang paling besar daripada yang kedua, dan yang kedua itu lebih besar daripada pahala sabar yang ketiga. Apa itu sabar? Dalam pembagiannya sebagaimana yang disampaikan oleh para ahlul ilmi kepada kita. Yang pertama, sabar yang paling besar itu sabar dalam masalah ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu yang paling besar. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan-larangan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar yang kedua. Dan yang ketiga, baru sabar yang ketiga, sabar dalam ujian dan musibah. Kenapa sabar dalam ujian dan musibah menempati posisi yang paling rendah, buncit, dan mendapatkan pahala yang paling kecil di antara sabar-sabar yang kita sebutkan 2 poin yang pertama? Maka diterangkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Ahbabullah. Beliau menyampaikan, ya wajar sabar dalam ujian itu menempati pahala yang paling kecil. Karena antum ketika mendapatkan ujian, tidak ada pilihan bagi antum kecuali 2, ngambil sabar atau tidak sabar. Dan dua-duanya tidak merubah kondisi dan keadaan. Antum tiba-tiba mendapatkan telepon jam 1 malam, lalu kemudian dikabarkan di ujung telepon bahwasanya ibu antum meninggal dunia. Antum cuma punya 2 sikap hati. 1, sabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu pun ibu antum tetap meninggal dunia walaupun antum sabar. Yang kedua, antum bisa kemudian marah-marah, banting pintu, kemudian antum bergulung-gulung di atas pasir, mampu. Tapi itu pun kemudian tidak merubah keadaan. Dan yang kemudian diberikan pilihan cuma 2. Antum sabar, tidak merubah keadaan itu, walaupun antum mendapatkan pahala di sisi Allah, atau antum tidak sabar, itu pun tidak merubah keadaan. Makanya sabar di dalam menghadapi ujian itu sabar yang paling rendah dan paling buncit pahalanya. Lalu kenapa sabar di dalam melakukan ketaatan itu merupakan sabar yang paling besar keutamaannya? Dikatakan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi, iya. Karena sabar dalam ketaatan itu kita memiliki banyak pilihan yang berlimpah dan pilihan yang beragam. Tapi kita tinggalkan semua pilihan-pilihan itu untuk menempati satu perintah yang Allah berikan. Disitulah Allah itu memberikan keutamaan yang besar. Kenapa? Semakin banyak pilihan-pilihan yang antum bisa pilih dan antum tinggalkan itu karena Allah, lalu antum tetapi ketaatan itu, maka itu sabar yang paling besar keutamaan dan paling dicintai oleh Allah. Antum sholat subuh berjamaah lalu melanjutkan dengan kajian ilmu. Antum punya banyak pilihan sebenarnya. Antum pilihannya bisa sholat di rumah. Antum pilihannya bisa tidur dan kemudian mengundurkan sholat subuh antum sampai 5:30 lebih. Antum kemudian dalam keadaan pagi kemudian bisa di rumah santai-santai dulu. Karena kemudian antum memiliki jam kerja dari jam 7 sampai kemudian antum berangkat. Banyak pilihan. Tapi ternyata ketika kita akan melakukan ketaatan, kita tinggalkan semua pilihan-pilihan itu, kemudian kita tetapi untuk mendatangi masjid melaksanakan sholat subuh, dan istiqamah kita terhadap sholat jamaah yang kita lakukan dan sabar, maka sabar dalam ketaatan pantas. Kalau menempati poin yang pertama, sabar itu merupakan sabar yang paling dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Makanya kita akan fokus dalam 3 ini, dan semoga waktunya cukup. Maka kita akan menerangkan sabar dalam taat itu dalam perkara apa saja. Sabar dalam meninggalkan larangan itu apa? Dan sabar ketika menghadapi ujian itu bagaimana kita kemudian memahaminya? Kita bahas yang pertama. Sabar yang pertama diterangkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi, ini muridnya dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Itu beliau menjelaskan pintu-pintu ketaatan itu banyak. Pintu-pintu ketaatan itu banyak. Dan ternyata kita diperintahkan dalam setiap ketaatan itu diperintahkan untuk sabar.
Tapi dalam kesempatan hari ini kita tidak mampu untuk menerangkan semua pintu-pintu ketaatan yang membutuhkan sabar, kecuali kita terangkan 3 saja yang merupakan poin yang paling penting di dalam sabar kita, di dalam menjalankan ketaatan. Apa 3 poin yang kemudian kita pahami dari sabar? Yang pertama, sabar. Dalam ketaatan yang kita betul-betul diperlukan untuk kemudian sabar, yang pertama, sabar. Yaitu adalah ketika kita menghadapi orang tua kita ketika tua dan sepuh. Nah, ini penting. Karena ternyata dalam kehidupan seseorang, kesolihan itu sangat tergantung bagaimana dengan tingkat baktinya seseorang itu kepada orang tua. Dan tidak ada kesabaran yang paling berat, kata para ulama, kecuali ketika menghadapi orang tua dan merawat orang tua ketika mereka telah berusia lanjut. Makanya Syekh Utsaimin sampai menerangkan dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, antum punya orang tua umurnya 50 tahun, antum merawat orang tua itu, dengan ketika antum punya orang tua umurnya 80 tahun, itu beda pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Semakin renta dan semakin tua, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang merawat orang tuanya dengan baik. Kesolihan pribadi itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seseorang itu kepada orang tua. Karena sesungguhnya syukur kita, Pak, tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian kita ini bersyukur kepada orang tua kita. Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai kemudian menerangkan kepada kita, hunaka salasu ayatin la tuqbal wahidatum minha illa maqrunatum biqariniha. Ada 3 ayat yang pengamalan dari 3 ayat ini tidak akan diterima sampai kita mendatangkan 3 ayat penyertanya. 1, salat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian kita membayarkan zakat. Makanya kita selalu mendapati perintah di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah. Salat dan zakat itu bergandengan terus. Yang kedua, syukur kita, taat kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah sampai kemudian taat kita kepada Rasul. Makanya kemudian selalu bergandengan atiullah wa atiur Rasul. Dan yang ketiga, kemudian Ibnu Abbas itu berkata, syukurnya manusia kepada Allah ditutup pintu langit, tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak ada hajat untuk menerima syukurnya manusia sampai manusia itu bersyukur terlebih dahulu kepada ibu dan bapaknya atas segala usaha dan pengorbanan yang telah mereka berikan ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Ini di antara perkara di dalam sabar. Makanya kita dapatin, Pak, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum Allah membalas di akhirat kecuali kebaikan kepada orang tua. Allah bayar kontan cash di dunia sebelum Allah menyempurnakan nanti di akhirat. Sebagaimana kata Rasul, tidak ada kejahatan yang Allah bayar kontan di dunia sebelum Allah membayar kejahatan itu dengan adab yang pedih di akhirat kecuali kejahatan kepada orang tua. Makanya sampai kita dapatkan anak-anak kita pun hari ini itu kalau kemudian kita perhatikan anak-anak itu cermin dari bagaimana sikap kita kepada orang tua kita dulu. Makanya sampai Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala menyampaikan itu kepada kita. Man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu. Wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Sampai kemudian Wahab bin Munabbih itu menerangkan kepada kita, siapapun anak yang hormat kepada orang tuanya, maka kemudian Allah itu akan memberikan kepadanya anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Dan siapapun anak yang tidak hormat kepada orang tuanya dulu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya anak yang juga tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Makanya kalau kita, Pak, hari ini ngelihat anak-anak kita tidak sabar sama kita, suruh nutup pintu, tiba-tiba kemudian marah dan ngomel gara-gara hanya untuk melaksanakan perintah sederhana nutup pintu. Jangan buru-buru nyalain anak. Jangan-jangan dulu kita tidak sabar sama orang tua kita, disuruh untuk nutup pintu pun kita marah dan membentak orang tua kita. Allah bayar kontan cash. Ketidaksabaran kita dulu menghadapi orang tua dibayar oleh Allah kontan dengan ketidaksabaran anak kepada kita. Makanya Tsabit Al-Bunani, salah satu ulama terdahulu, sampai pernah melihat kejadian nyata bagaimana kemudian beliau di tengah pasar. Lalu kemudian beliau ketika berada di tengah pasar melihat ada seorang anak menampar ayahnya. Maka kemudian Tsabit Al-Bunani marah melihat kejadian itu. Dia mendatangi anak itu lalu akan ditampar balik kemudian anak itu oleh Tsabit. Kenapa? Karena Tsabit melihat orang tuanya yang ditampar itu diam ketika melihat anak itu menampar dia. Maka ketika kemudian Tsabit Al-Bunani akan menampar anak itu, orang tuanya, ayah yang ditampar itu menahan tangannya Tsabit Al-Bunani dan berkata, dakhu, biarin aja.
Kemudian Thabit Al-Bunani mengatakan, muridnya Hasan Al-Basri ini kemudian berkata, dia menampar kamu di tengah pasar. Orang tuanya berkata, tidak apa-apa, ini adalah hutang yang saya harus bayar. Karena dulunya saya nampar orang tua saya di pipi persis sebagaimana anak saya hari ini menampar saya. Disitulah kita paham. Inilah Pak, di antara bentuk kesabaran yang hari ini hilang. Terutama saya mengingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang baru belajar. Kadang-kadang kita mendapati pola-pola ikhwan ketika baru menyentuh majelis ilmu. Lalu ternyata kemudian majelis ilmu yang kemudian dia ikuti tidak membentuk bagaimana sikap yang baik terhadap orang tuanya ketika orang tuanya belum memahami sebagaimana yang dia pahami. Tidak sabar. Padahal kesabaran ini penting atau tidak? Penting. Bahkan sampai urusan jihad pun Pak, itu tidak bisa memasukkan orang ke surga kalau kemudian orang itu melakukan jihadnya disertai dengan durhaka kepada orang tua. Karena besarnya kedudukan orang tua dalam kehidupan seorang anak. Dan dibutuhkan sikap sabar. Makanya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, ada sebuah tempat di depan surga yang disebut dengan A'raf. Tempat itu adalah tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh di jalan Allah. Tetapi dia tidak bisa masuk surga sebagaimana teman-temannya sudah masuk ke dalam surga. Ibnu Abbas kemudian memberikan komentar tentang tempat itu sebagaimana dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Tempat itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang berjihad, meninggal dunia dalam peperangan, darahnya menetes dalam peperangan itu, tetapi kemudian dia disertai dengan sikap durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Karena darah yang menetes diharamkan oleh Allah untuk mampu dilahap oleh api neraka. Tapi dia nggak mampu untuk masuk surga. Kenapa? Karena sesungguhnya surga tidak mungkin dilewati sama orang yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ibunya meninggal dunia nangis betul. Yabki bukaan syadidan. Ditanyakan kepada Ibnu Umar, lima tabki ya Umar, ya Ibnu Umar, kenapa kamu menangis semacam itu wahai Ibnu Umar? Kemudian Ibnu Umar kemudian menjawab, iya, karena pintu tengahnya surga tertutup, dan pintu tengahnya surga itu pintu yang paling indah. Semenjak menutup mata ibuku, maka pintu tengahnya surga tidak lagi terbuka kembali. Disitulah kita mendapatkan sabar yang pertama Pak, sabar ngadapin orang tua. Makanya yang namanya anak laki-laki, berapapun anak antum, berapapun istri antum, antum tidak pernah berubah bahwasanya antum tetap anak laki-laki. Dan tidak ada pintu surganya bagi anak laki-laki walaupun antum statusnya menjadi suami bagi seorang istri dan bapak dari 10 anak. Yang namanya anak laki-laki itu tetap anak. Karena kadang-kadang kita mendapatkan ada seorang anak tidak pandai membalas kebaikan yang diberikan orang tua. Padahal air susunya ibu harus dibalas, keringatnya bapak harus dibalas. Allah tidak ada hajat Pak nerima syukurnya kita. Kita napuk dada dan berkata, saya bersyukur samamu ya Allah, kepadamu ya Allah. Kemudian orang tua kita, ibu kita meneteskan air mata, bapak kita kemudian berkalang dalam sedihnya. Allah tutup pintu langit dan Allah tidak ada hajat untuk menerima syukur kita sampai bersyukur kita kepada orang tua kita. Ini penting banget. Pintu tengahnya surga yang paling indah itu ibu. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Ibnu Abbas kembali. Dia habis membunuh, minum khamr, berzina. Datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, dengan apa aku bisa kemudian menghapuskan dosaku yang sedemikian besarnya? Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, afika umun misikah hidup ibumu? Enggak, matat ummi, ibuku telah meninggal dunia. Terdiam itu Ibnu Abbas. Lalu berkata, hidup itu kemudian bibimu hidup. Maka berbaktilah kepadanya untuk mengganti baktimu kepada ibumu. Moga-moga dosa-dosa besar yang kamu lakukan terhapus dengan baktimu kepada ibumu ketika kamu menyertai keburukan dengan kebaikan. Itu dengan berbakti sama orang tua Pak. Makanya Masya Allah, sampai-sampai kemudian Syekh Turaifi saja, Syekh Arifi itu kemudian menjelaskan kepada itu tentang sebuah kisah nyata. Kisah nyata yang disampaikan oleh beliau adalah beliau pernah mendapatkan ada salah satu jamaah yang datang kepadanya, nangis dia dan berkata, ya Syekh, sesungguhnya saya telah melakukan dosa besar banget. Apa dosa besar yang kamu lakukan? Orang itu kemudian menceritakan pengalaman pahitnya dalam dosa itu kepada syekhnya. Saya ini pernah, bapak saya tinggal bersama saya, tinggal sama saya.
Ketika kemudian beliau tinggal sama saya, maka kemudian tinggal di satu rumah dengan saya, ada sebuah kamar. Karena bapak saya semakin sepuh dan semakin tua, banyak sekali makanan yang tidak habis, minuman yang kemudian jatuh, lalu kemudian menciptakan bau yang tidak enak, yang menyengat yang keluar dari kamarnya. Aku tidak sabar. Lalu kemudian aku berpikir bagaimana bisa ngeluarin bapak saya ini dari rumah saya ini. Kemudian dia punya rumah yang besar, Pak. Di dalam rumah itu ada gudang di depan garasinya. Kemudian dia mengatur cara bagaimana kemudian bapaknya dipindah ke gudang itu. Gudang itu dibersihkan sama dia. Dialih fungsikan untuk menjadi kamar. Kemudian dia berbohong dan berdalih kepada bapaknya. Pak, kalau bapak di sini di dalam rumah ini, bapak nanti akan kebisingan dengan suara anak-anak. Bapak keluar aja, bapak pindah aja ke kamar depan. Tenang, hening. Jadi bapak tidak perlu dengar suara tangisan cucu-cucunya yang rewel ketika minta sesuatu. Namanya bapak rela dikasih empedu supaya anaknya itu makan hati. Kemudian bapaknya menganggukkan kepala untuk tanda setuju. Padahal bapaknya tahu itu gudang. Pindahlah bapaknya ke depan. Ketika bapak saya pindah ke depan, maka kemudian bapak saya kemudian menjalani hidupnya. Tiba-tiba pembantu itu memberikan laporan kepada saya, Pak, banyak piring pecah, Pak, banyak gelas pecah. Karena banyak ditendang oleh bapak secara tidak sengaja ketika penglihatannya semakin berkurang. Bukannya saya sabar menghadapi bapak saya yang tua renta kayak gitu, Ustaz, Syekh. Maka kemudian saya malah berkata kepada kemudian pembantu, sudah ganti saja piringnya dengan piring plastik, gelasnya diganti dengan gelas plastik. Pembantunya nyetujui, digantilah itu piring itu dengan piring plastik dengan gelas plastik. Sampai singkat kata singkat cerita kemudian akhirnya meninggal dunia. Apa yang terjadi setelah nguburkan kemudian itu beberapa hari dia ingin kembali untuk mengalihfungsikan kamar itu kembali menjadi gudang. Dialihfungsikan kembali menjadi gudang. Maka kemudian ketika dibersihkan hari libur, anak-anaknya dia ikut, cucu dari sang kakek yang meninggal dunia itu. Maka ketika anak-anaknya ikut, maka kemudian anak-anaknya itu ngambil gelas plastik, piring plastik diambilin. Sang bapak berkata, Dakhu, tinggalin nak, itu piringnya piring kotor bekasnya kakek. Di situ ada najis, di situ ada kotor, itu kemudian gelasnya gelas kotor, jangan dibawa. Allah yang menggerakkan lisan anak-anak yang masih bayi yang belum genap berusia 10 tahun. Anak-anak itu kemudian berkata kepada bapaknya, enggak, kami akan simpan piring ini, kami akan simpan gelas ini. Nanti kalau Abi sudah tua kayak kakek, kami akan berikan piring plastik dan gelas plastik ini. Syekh Uraifi yang menyampaikan melalui salah satu materi khutbahnya. Disitulah kita dapat, Pak. Makanya kesabaran kita, tidak ada kesabaran yang paling penting itu kecuali apa? Sabarmu menghadapi orang tua itu ketika hidup. Makanya sampai Rasulullah SAW itu berkata, Ragima anfun man adraka abawaihi indal kibari falam yadkhulil jannah. Sampai kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, celaka banget orang yang mengetahui bapak dan ibunya ketika tua dan renta, tapi dengan itu tidak bisa masuk surga. Makanya ada sebuah kejadian di Saudi, siaran langsung, ada seorang penelpon. Kemudian dia ngontak salah satu syekh ketika kemudian sedang menanyakan satu hal. Kita tahu, Pak, acara di Saudi itu kan acaranya fatwa dari para ulama siaran langsung, kemudian bertanya langsung kepada ulama. Ada salah satu penanya yang langsung kemudian bertanya pada saat siaran langsung, di YouTube masih ada. Pada kemudian acara itu kemudian sang penelpon kemudian di ujung teleponnya berkata apa? Syekh, sesungguhnya saya ini punya persoalan. Orang tua saya itu numpang sama saya. Baru ngomong gitu, syekhnya kemudian memotong. Karir as-soal, tolong diulangi pertanyaannya. Orang tua saya itu numpang sama saya. Ya bid, ma'al usrah. Kemudian syekhnya berkata, karir as-soal, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Kemudian sang penelpon itu kemudian mengatakan kembali, ya syekh, anak ini punya persoalan. Yaitu dimulai dari sebuah keadaan orang tua saya itu numpang saya. Kemudian syekhnya setelah 3 kali mendapati penelpon itu mengulang-ulang kata, syekhnya berkata, akhta'ta fis soal wala tastamir fis soal. Kamu salah nanya, tidak usah dilanjutin pertanyaan kamu. Bukan orang tuamu yang numpang, tapi
kamu yang numpang sama orang tuamu. Kemudian dia menyebutkan hadis dalam riwayat Bukhari, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu dan milik bapakmu. Disitulah kita paham. Makanya inilah yang menjadikan kita hari ini, kalau kemudian sebagian dari antum masih punya bapak, kemudian masih punya ibu, tidak ada pintu surga yang paling indah yang membutuhkan kesabaran kita untuk berjalan di atas ketaatan, kecuali yang pertama itu apa? Sabar sama orang tua kita. Karena sesungguhnya di antara kebaikan hidup seseorang itu adalah ketika sabar. Makanya sampai Allah itu membedakan antara orang kafir dan muslim dalam banyak hal. Tapi tahukah antum, ada satu posisi Allah tidak pernah bedakan antara muslim dan kafir. Kapan? Ketika posisi mereka itu menjadi orang tua, Pak. Ketika antum punya orang tua kafir misalkan, naudzubillah, kalaupun terpaksa kita punya orang tua kafir, kedudukan orang tua kafir sama persis sebagaimana kedudukan orang tua muslim, kecuali satu saja. Kalau mereka memerintahkan kepada kekafiran, kita tidak boleh taat. Yang lainnya sama persis. Kenapa Allah sampai samakan kedudukan orang tua kafir dan orang tua muslim bagi kehidupan sang anak? Karena Allah zat yang paling tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu dan seorang bapak ketika telah memiliki anak. Makanya sampai Imam Al-Dhahabi nerangin, sampai anak yang kafir pun ketika dia berbakti sama orang tua yang kafir, itu Allah bedakan dengan anak yang kafir yang tidak berbakti sama orang tuanya yang kafir. Jadi kalau ada anak nih kafir, kemudian bapaknya kafir, tapi anak ini berbakti sama orang tuanya yang kafir, Allah bedakan kemudahan hidupnya daripada anak yang kafir tapi tidak taat kepada orang tuanya walaupun juga sama-sama kafir. Kenapa? Karena Allah ingin membalas anak itu hanya di dunia, walaupun di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Makanya saya pernah mendapatkan broadcast salah satu etnis tertentu, non-muslim, etnis Cina, itu pernah membuat sebuah tulisan panjang lebar tentang kondisi dia bersama dengan para teman-temannya sesama pengusaha. Orang kafir ini, orang Cina ini, kemudian non-muslim ini kemudian nulis, aku lihat teman-temanku yang berhasil dalam masalah bisnisnya, sukses, sampai kemudian mendapatkan kemudahan, rata-rata kemudian proyek-proyeknya berjalan lancar. Tidaklah aku mendapati teman-temanku rezekinya kayak raja, kecuali karena aku mendapati mereka memperlakukan orang tuanya itu kayak raja. Sebaliknya ketika aku mendapati teman-temanku, yang mana orang teman-temanku itu kemudian terlilit utang, banyak masalah, bangkrut usahanya, tidaklah aku mendapati bahwasanya mereka ketika kemudian rezekinya hancur-hancuran, kecuali aku mendapati mereka memperlakukan orang tua mereka kayak pembantu, maka Allah memberikan rezeki, maka mereka mendapatkan rezeki sebagaimana rezekinya pembantu. Nah, disitulah kita paham, sabar yang pertama kali sabar kepada orang tua. Makanya perhatikan, bagaimana kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal dunia. Satu, solehkan diri kita, karena kesolehan anak membantu proses kebaikan orang tua kita di alam barzakh. Dua, banyak-banyak sedekah Pak atas nama orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, untuk membalas kebaikan mereka dulu ketika masih hidup. Tapi yang hidup dan masih mendapati kesempatan untuk bertemu dengan orang tuanya, pertama, sungguh wallahi tidak ada kebaikan hidup kita kecuali tergantung bagaimana kesabaran kita menghadapi orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar yang kedua dalam ketaatan, yaitu adalah sabar yang diterangkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi. Sabar yaitu adalah ketika menjalankan sunnah yang dicontohkan Rasul. Kita harus paham dulu tentang sunnah, karena banyak orang yang terkadang tidak paham tentang sunnah itu artinya apa. Banyak orang yang mengartikan bahwasanya sunnah itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Padahal kemudian arti sunnah, ada arti sunnah menurut fikih, ada arti sunnah menurut akidah. Arti sunnah menurut fikih itu apa? Sama sebagaimana yang kita pahami selama ini, yaitu adalah sunnah itu merupakan perkara yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi itu sunnah menurut fikih. Tapi ada sunnah menurut pengertian akidah. Apa itu sunnah menurut pengertian akidah? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan dicontohkan oleh Rasul dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan, itu namanya sunnah. Ada nggak sunnah yang hukumnya wajib? Ada. Contoh, sholat. Sholat itu sunnah Rasul atau tidak? Sunnah Rasul, wong Nabi yang mencontohkan. Tapi hukumnya wajib atau hukumnya mustahab? Hukumnya wajib. Jilbab, sunnah Rasul atau tidak? Sunnah. Karena Rasulullah mengkondisikan keluarganya untuk menutup aurat. Hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Wajib. Itu sunnah.
Dan sunnah, sebelum saya menyampaikan secara panjang lebar, sunnah itu bukan milik kelompok, bukan milik golongan. Jadi siapapun di antara ana dan antum ketika kita berkomitmen untuk kembali kepada apa yang disampaikan Nabi dan ucapan kita berdasarkan dalil, tidak keluar dari panduan yang disampaikan para ahlul ilmi, antum itu berada dalam sunnah. Karena tidak ada yang namanya stempel sunnah, itu tidak ada. Jadi yang dinamakan sunnah itu bukan golongan. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengartikan sunnah itu golongan dan kelompok, semoga Allah memberikan hidayah. Tapi tidak pernah ada yang namanya sunnah itu menjadi milik kelompok dan golongan. Siapapun hari ini umatnya Nabi yang berkomitmen untuk kembali cara hidupnya sebagaimana caranya Rasul, itulah sunnah. Dan apakah sunnah itu tidak ada perbedaan? Adalah perbedaan. Nanti kita bahas dalam tema selanjutnya. Tapi yang dinamakan sunnah, maka sesungguhnya itu merupakan cara kita untuk kembali kepada Rasul. Sunnah itu ngatur semua dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara dalam kehidupan kita Pak yang tidak diatur dalam sunnah. Makanya kita diperintahkan untuk sabar ketika kita mengatur hidup kita dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Sunnah itu ngatur detail, ngatur detail. Tidak ada bagian dalam kehidupan kita yang tidak diatur oleh Nabi. Makanya kalau ada orang yang komentar kepada kita, hidup itu santai aja, nggak usah dikit-dikit ngomong ibadah, malah kita bingung. Loh, di bagian mana hidup kita yang tidak ada yang tidak diatur oleh Nabi? Tidak ada Pak. Sampai urusan bapak kencing untuk memegang kemaluan itu tangan kanan atau tangan kiri, itu diatur dalam sunnah kok. Megang kemaluan ketika kencing itu tidak boleh tangan kanan, tangan kiri. Bahkan kemudian dalam aturan-aturan yang remeh saja diatur dalam sunnah Pak. Urusan ludah, kita ambilkan contoh ludah Pak. Ludah itu remeh atau tidak remeh? Kalau sudah kita keluarkan dari mulut kita, remeh. Orang itu kalau sudah beludah, ada nggak 20 menit berikutnya dia nyari-nyari lagi, nyari apa Ustaz? Nyari ludah saya mana ya? Tidak ada. Tapi Bapak tahu urusan ludah itu apa? Ludah itu diatur lengkap sama sunnah. Saya ketika membaca tentang masalah ludah itu geleng-geleng. Saya tidak pernah dapatkan satu aturan yang begitu detail ngatur kehidupan kita untuk diangkat dari kebodohan kita menuju kepada ilmu kecuali Rasul yang mengangkat kita dengan sunnahnya. Apa itu kemudian aturan sunnah mengatur tentang ludah? Ayo kita bahas sebentar supaya kita paham bagaimana luasnya masalah sunnah dalam kehidupan dan kita diperintahkan untuk sabar. Ludah Pak, satu hukumnya, Bapak tidak boleh meludah ke arah Ka'bah. Makanya kalau orang meludah, lihat dulu Ka'bahnya mana ini. Oh sana. Jangan ludah ke sana. Kenapa? Karena orang yang meludah ke arah Ka'bah maka akan kembali ludahnya ke wajahnya dan ke mukanya kelak pada waktu hari kiamat. Jadi nanti Pak kalau di padang mahsyar ada orang kok penuh ludah di wajahnya, itu orang yang sering meludah ke arah Ka'bah. Oh nanti saya akan lihat Ustaz. Tidak usah dilihat Pak, tidak ada kesempatan ngeliatin itu. Tapi ada orang yang kemudian ketika mereka itu berludah ke arah Ka'bah, ludah itu diancam oleh Nabi. Siapapun yang berani berludah ke arah Ka'bah, kuda itu kemudian akan kembali kepadanya pada waktu hari kiamat. Maka sebelum berludah dibuka dulu kompasnya, mana Ka'bah? Oh sono, ludah ke arah Ka'bah. Itu ludah. Satu Ustaz, oh, kata siapa satu? Masih ada dua. Ludah. Urusan ludah Pak, yaitu adalah ketika Bapak sakit, tawasul dengan ludah. Tawasul itu menjadikan perantara itu dengan ludah untuk media penyembuhan kita. Karena itu sahih dalam riwayat Muslim dan sahih dalam riwayat Tirmidzi. Apa itu? Orang kalau kita mendapati sunnahnya Rasul Pak, Rasul itu kalau sakit beliau kemudian berludah ke telunjuknya basah, kemudian beliau tempeli itu ke atas muka bumi, nempel itu tanah-tanah itu, kemudian keusap bagian tubuh yang terasa sakit ya. Kalau bapak-bapak mau bayar utang biasanya sini sakitnya sini. Kemudian sembari membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Rasulullah kemudian mencontohkan doa Bismillahi turbatu ardina. Bismillah dengan nama Allah, turbatu ardina, dengan sebagian tanah bumi kami, kaminya itu Allah. Biriqati ba'dina, dengan sebagian aliudah kami. Yushfa saqimuna bi'idni rabbina, menyembuhkan sebagian penyakit dari kami. Insyaallah. Rasul Pak, Rasul itu kalau sakit sebelum beliau minum madu dan yang lainnya, maka beliau setidaknya menggunakan dua. Pertama, membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diusapkan ke bagian tubuh. Yang kedua, meludahi telunjuknya, ditempelkan ke atas muka bumi, diusapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Bapak dadanya sakit, tempelkan itu ke bumi, nempel ke tanahnya, usapkan ke dada yang sakit. Pernah melakukan atau tidak? Nggak usah dijawab. Daripada terluka hati saya mendengarkan jawaban.
Sunnah itu sunnah. Ludah Pak, 2. Selesai Ustadz? Belum. Masih ada yang ketiga Pak, sunnah ludah. Kalau Bapak kemudian sholat, kemudian Bapak mendapatkan gangguan sampai ketika membaca sholat setelah Al-Fatihah muter-muter Pak, maka sesungguhnya ada setan yang bernama khanzab, atau sebagian riwayat menyebutnya khinzib. Khinzib itu nama setan, makanya jangan dinamakan kepada anak kita. Anaknya siapa? Muhammad Khinzib, itu nama setan itu. Khanzab atau khinzib itu nama setan yang kemudian menggoda kita dalam sholat. Ya, namanya khinzib, atau sebagian ulama mengatakan khanzab. Maka kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu kemudian sholat, kemudian gangguan dalam hafalanmu, maka kemudian berludahlah ke arah kiri 3 kali. Berludah ke arah kiri 3 kali. Tidak usah banyak-banyak, simbol saja. Tidak usah, nggak usah. Berludah ke arah kiri, sederhana saja. Sembari kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, hembusannya, tiupannya dan gangguannya. Kata Rasulullah, akan dikembalikan kembali bagaimana ingatanmu ketika kamu telah dilupakan oleh setan yang bernama khanzab itu. Tapi kalau Bapak sudah membaca itu kok nggak balik-balik hafalannya, berarti bukan setan yang bersalah. Bapak aja hafalannya banyak maksiat. Makanya kemudian lupa. Mungkin setannya mikir, saya nggak godain kok. Saya kesana. Tapi yang ketiga semacam itu. Yang ketiga ludah Pak. Cukup ludah? Belum. Yang keempat Pak. Yang keempat, kalau Bapak mimpi buruk, maka kemudian disunahkan apa? Berludah ke arah kiri dan tidak menceritakan mimpi itu. Berludahnya sebagaimana ludah yang tadi kita lakukan ketika sholat, ketika diganggu bacaan kita. Sembari kita membaca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tidak usah cerita. Karena kemudian mimpi, kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari, itu mimpi ada 3. Mimpi datang dari Allah, sebagaimana mimpinya Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihi salam, sebagaimana mimpinya Rasulullah SAW ketika akan dimenangkan dalam perang Khaybar. Itu mimpi yang datang dari Allah. Ada mimpi yang kedua adalah mimpi yang datang dari syaitan, mimpi buruk, tidak boleh diceritakan. Dan yang ketiga, mimpi dari apa yang sering antum pikirkan tiap hari. Jadi kalau tiba-tiba antum mimpi makan cilok, itu berarti antum kepikiran cilok beberapa hari hadir dalam mimpi. Mimpi yang buruk, kata Rasulullah, tidak boleh cerita. Kita bangun, berludah ke arah kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah, tidak usah ceritakan mimpinya. Dan itu apa? Berludah. 4 Pak. Cukup? Belum. 5. Kalau kemudian kita masalah ludah itu apa? Kalau kemudian kita mendapati anak, Bapak punya keturunan, lalu kemudian diperintahkan dalam sunnah ketika kita kemudian mendapati anak kita baru lahir, maka diperintahkan kita untuk mentahnik. Tahnik itu tidak lepas dari namanya ludah. Orang tuanya ataupun orang-orang sholih kemudian mengunyah-ngunyah kemudian kurma, lalu kemudian dari air liur yang sudah bertemu dengan kurma diambil dengan telunjuknya, kemudian sudah menempel itu air ludah yang manis, kemudian dicucupkan kepada anak kita di rongga-rongga atasnya, itu namanya tahnik. Maka biasanya fitrah sang anak kemudian akan ngikutin, itu namanya tahnik. Dan tahnik itu tidak bisa selesai kecuali dengan ludah yang kita tempelkan pada rongga-rongga langit anak kita, itu namanya tahnik Pak. Makanya tahnik itu sebagian hewan ada yang salah, ngasih kormanya salah, bayi sana korma keloloden malah nanti. Air ludahnya Bapak itu yang kemudian diberikan kepada sang anak. Sudah itu 5? Belum. Masih ada yang ke-6, itu baru ludah. Kalau kemudian Bapak sholat, lalu tiba-tiba kemudian ada nyempil makanan, Abu Malik Amal Sayyid Salim kemudian membahas, bolehkah berludah al-basaq fi shalah? Boleh nggak kemudian berludah ketika sholat? Boleh, karena ternyata Nabi itu pernah berludah ketika sholat, mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Jadi kalau Bapak kemudian sholat tiba-tiba nyempil makanan, jangan kemudian malah ditelan, batal sholatnya. Maka kemudian yang dilakukan apa? Keluarkan kemudian sapu tangan, kemudian masukkan kembali, dan itu tidak najis. Selesai? Belum. Sampai para ulama kemudian membahas apakah ludah itu najis atau tidak najis. Seluruh para ulama mengatakan itu tidak najis. Sampai sebanyak itu baru urusan ludah Pak, sunnah. Belum yang lainnya Pak. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tolong dipisahkan agama dengan negara, saya itu malah bingung. Kalau yang mengatakan itu muslim, wallahi kalau antum muslim, saya mencintai antum karena Allah. Saya sampaikan nasihat ini untuk antum. Tidak ada batasan antara negara dengan agama, tidak bisa dipisah. Urusan ludah aja dibahas kok, apalagi urusan negara.
Makanya kehidupan kita itu dalam Islam, Pak, Islam itu bukan hanya ngatur sholat, ngatur puasa, ngatur zakat. Kalau kemudian Islam itu hanya puasa, sholat dan ditutup dengan haji dan umrah, Nabi itu tidak perlu tinggal bersama kita 63 tahun. Nabi cukup tinggal bersama kita 2 semester, balik kepada Allah. Karena mengajarkan sholat, puasa, zakat dan haji dan umrah itu tidak lama. Tapi kenapa Nabi itu dipanjangkan oleh Allah umurnya sampai 63 tahun? Supaya seluruh kehidupan kita ini diterangkan Nabi bagaimana yang benar, baru Nabi itu diwafatkan oleh Allah. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Ma taraktukum ala masalil bayda, lailuha kana hariha la yazukan haba'di ila halikun." Aku tinggalkan bagi kalian ajaran sunnah yang begitu cukup menerangi kehidupan kalian. Sampai kalian kalau melewati waktu malam berpegang dengan apa yang aku tinggalkan, malam itu akan menjadi terang. Saking terangnya apa yang aku tinggalkan itu sunnah, Pak. Jadi nggak usah kita mengartikan sunnah itu milik kelompok, milik Ustadz Fulan. Kalau bukan Ustadz Fulan bukan sunnah, nggak gitulah. Sejak kapan sunnah itu menjadi pabrik dan kantor yang ada stempelnya? Nggak ada. Setiap apapun antum, siapapun antum yang pengen berkomitmen kepada Rasul dan tata cara hidupnya Nabi, antum berada dalam jalan sunnah. Dan sunnah itu ngatur rambut saja, Pak, detail, Pak. Saya pernah mengeluarkan hukum rambut itu sampai 12, Pak. Hukum rambut. Padahal kita ngerti kan rambut itu sama, tidak ada harganya kalau sudah dipotong. Ada nggak orang yang habis potong rambut di tukang potong itu 2 hari setelahnya dia balik lagi, Mas, rambut yang kemarin masih ada atau enggak? Tidak ada. Rambut itu apa? Satu, Pak, rambut itu tidak boleh dipotong kozak, itu sunahnya. Kozak itu apa? Dipotong separuh, ditinggalkan separuh, tidak boleh. Gaya pemain-pemain sekarang itu band, sininya nyegrak ke atas, sini nyisa, tidak boleh. Kozak namanya. 2, rambut itu apa yang dibahas? Rambut itu kalau punya uban, Pak, maka sesungguhnya kemudian disuruh untuk nyemir, sunahnya. Sebagaimana perintahnya Nabi kepada Abu Quhafah, Goyir hada wastani bisawat, buat dirubah ini putih ini, tapi hindari warna hitam. Jadi kalau kemudian nyemir, boleh semua warna kecuali hitam. Kenapa tidak boleh hitam? Karena warna hitam itu mengelabui umur. Biru boleh nggak, Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Cuma pantas atau tidak pantas? Antum sholat di depan sop pertama biru itu. Secara hukum fikih, oh boleh-boleh aja, enggak apa-apa, silahkan. Selain warna hitam boleh, cuma ya menurut kepantasan aja. 2, 3, boleh nggak nyabut uban sebagaimana orang-orang kampung kalau sudah ubanan kemudian dicabut karena merasa gatal? Enggak boleh. Nabi mengatakan la tanfu syai' fa inna syaiban nurun yaumal qiyamah. Jangan dicabut uban itu bercahaya kelak pada waktu hari kiamat. Jadi hari ini, Pak, kalau kemudian semuanya sudah putih semuanya itu bercahaya kalau dia masuk surga. Itu kemudian bercahaya semua yang dia miliki dalam hidup. 3, 4. Kalau kemudian punya rambut, tidak boleh kemudian disambung dengan rambut yang lain, haram. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan rambutnya. 6, apa itu? Bagaimana kalau punya rambut anak kita baru lahir dipotong rambutnya, kemudian ditimbang, lalu disedekahkan, diganti dengan emas dan perak, disedekahkan dari jumlah beratnya rambut yang dipotong dari anak kita yang baru lahir. Selesai? Belum. Antum kalau haji dan umrah, maka antum tidak boleh nyentuh rambut antum sampai antum tahallul, baru kemudian antum potong rambut antum, simbol bahwasanya antum sudah dihalalkan semuanya. Selesai? Belum. Antum kalau kemudian sebentar lagi memasuki Dzulhijjah, ini bentar lagi Dzulhijjah, antum niat untuk korban, antum tidak boleh kemudian memotong rambutnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai hewan yang antum niatkan untuk korban dipotong. Selesai? Belum. Wanita kalau sudah mencapai baliknya dan haidnya kemudian tidak memotong rambut, kemudian memperlihatkan rambutnya, tidak akan mencium baunya surga. Rambut itu. Makanya kemudian kata Imam Malik itu betul. As-sunnatu safinati Nuhin. Sunnah itu kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat, siapa yang tidak mau naik dia tidak akan selamat. Makanya sabar, Pak. Mengganti itu pelan-pelan, sabar. Karena pertama kali yang kemudian kita harus perhatikan apa? Sunnah. Karena sunnah itu merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasul. Jangan remehkan sunnah, Pak. Karena berapa banyak amalan yang kita remehkan, justru itulah yang akan mendapatkan kita ke surga. Bapak pernah baca kisahnya Abu Dawud? Abu Dawud itu mendapatkan surga gara-gara sunnah yang menurut kita tampaknya remeh. Apa itu sunnah yang kemudian dilakukan Abu Dawud? Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Abu Dawud itu seorang perawi hadis yang terkenal.
Tapi beliau pernah Pak, kemudian naik perahu di sungai Dajlah. Kemudian beliau menyusir itu kemudian sungai itu untuk mengambil satu hadis berbekal dengan uang saku 1 dirham di kantongnya. Naik. Tiba-tiba kemudian ketika perahu itu baru berjalan, tiba-tiba ada orang bersin di pinggir sungai. Lah orang itu kemudian berkata, alhamdulillah. Kita harus, orang yang bersin itu Pak, kapan mendapatkan doa? Kalau dia mengucapin alhamdulillah. Kalau dia nggak ngucapin doa, tidak usah didoakan, biarin kalau dia nggak mendoakan dirinya sendiri. Orang itu yang di pinggir sungai tadi mengucapkan alhamdulillah. Imam Abu Dawud kemudian setelah dengar orang itu mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia pingin minggir untuk mengucapkan kalimat doa kepada orang yang telah mendoakan dirinya ketika bersin. Dia ngomong sama kemudian pengemudi perahunya, pinggirkan perahunya sebentar, tidak boleh mengganggu perjalanan, tidak sebentar aja kok, tidak mau. Kemudian akhirnya Abu Dawud mengeluarkan uang sakunya yang akan dipakai untuk ngambil hadis. Saya punya 1 dirham, pinggirkan perahunya sebentar, 1 dirham ini saya kasihkan kepada kamu. 1 dirham kan besar Pak, untuk ukuran hanya untuk memikirkan perahu. Kemudian pengemudi perahunya mikir-mikir, oke, nakbal, diterima. Kemudian dipinggirkan perahunya. Abu Dawud turun Pak. Lalu ketika turun dihampirin orang yang tadi bersin. Ketika dihampirin bersin, maka kemudian Abu Dawud hanya menghampiri dan berkata, yarhamukallah. Orang yang tadi bersin kaget, ada orang yang turun dari perahu hanya untuk menjawab doa dia ketika bersin. Dijawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Abu Dawud kembali naik perahu. Ketika akan kembali naik perahu, semua yang penumpang di perahu itu tak terkecuali pengemudi perahunya berkata, kamu turun, kamu rela bayar 1 dirham hanya untuk bisa menjawab orang yang bersin? Lalu kemudian Abu Dawud mengatakan, bala, iya. Kenapa kamu melakukan itu? Rela susah-susah hanya jawab orang yang bersin. Hanya jawab orang bersin Pak. Padahal Bapak tahu kan, berapa banyak orang yang bersin di samping Bapak, tidak pernah Bapak doain gitu ya. 12, jebras kita nggak pernah doain. Kemudian dia mengatakan, la'allahu ayyakuna min mujabid dakwah. Moga-moga dia adalah orang yang didengarkan doanya oleh Allah dan dikabulkan doanya ketika mendoakan balik kepada diriku. Terdiam pengemudi perahunya, mendapati ada orang yang begitu perhatian terhadap sunnah walaupun sekecil itu, mendoakan orang yang bersin, rela mengorbankan 1 dirham yang dia miliki. Maka kemudian perahu melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Allah memberikan karomah. Apa karomahnya? Allah mentidurkan semua penumpang perahu itu, kecuali pengemudi perahunya. Ketika semuanya tertidur, semuanya bermimpi. Dalam mimpi mereka menjumpai mimpi yang sama. Allah telah memberikan ridhonya kepada Abu Dawud dengan 1 dirham yang dia bayarkan ketika dia rela membayarkan itu hanya untuk menjawab orang yang sedang bersin melaksanakan perintahnya Rasul. Ketika semua penumpang di perahu itu bangun, asalnya tidak ada yang saling cerita, sampai ada salah satu bercerita, siapa tadi yang turun namanya Abu Dawud. Kemudian dia berkata, aku mendengar namamu dalam mimpiku bahwasanya Allah meridhai apa yang telah kamu lakukan ketika kamu membayar 1 dirham hanya untuk menjawab orang yang bersin. Penumpang-penumpang yang lainnya kaget dan mereka serentak berkata, mimpi kami sama dengan mimpi kamu. Disitulah Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala kemudian mengabadikan itu di dalam kitabnya dan berkata, wallahi tidak ada perkara yang menjadikan kita memperhatikan sunnah kecuali Allah yang akan membalas semua apa yang kita lakukan. Disitulah kemudian para ulama mengatakan sabar yang kedua, yaitu sabar ketika melaksanakan sunnah. Kita harus paham Pak, sesungguhnya kehidupan Nabi begitu detail ngatur dalam kehidupan kita. Jangan ditinggalkan, jangan diganti dengan kehidupan-kehidupan yang tidak ada petunjuknya. Karena tidak ada petunjuk yang paling baik dalam kehidupan kita kecuali petunjuknya Rasul dalam kehidupan kita. Orang yang sabar ketika melaksanakan sunnah, maka itu adalah orang yang besar kemungkinannya untuk dicintai oleh Allah. Kenapa para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, Allah mencintai mereka? Abdullah bin Mas'ud menjawab, tidaklah para sahabat sampai mendapatkan gelar dicintai oleh Allah kecuali adalah karena mereka menjadi orang yang paling semangat di dalam mengamalkan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Ini singkatnya, ini panjang tapi saya singkatkan. Maka yang kedua, sabarkan, minta sama Allah
supaya kita sabar ketika mengamalkan sunnah, dan supaya kita diwafatkan dalam keadaan ketika mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar dalam meninggalkan larangan ini kita harus paham, larangan ditetapkan oleh Allah tidak bermaksud apapun, kecuali larangan itu adalah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka Abdul Badawi Al-Khalafi menjelaskan, ada dua larangan yang banyak orang itu tidak sabar ketika menghadapi dua larangan itu. Maka kita terangkan, sabar apa? Ya, dua larangan apa yang banyak orang itu tidak sabar? Maka beliau mengutip perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Ada dua larangan yang banyak orang itu tidak sabar. Sabar yaitu larangan yang berkaitan tentang mulut, dan larangan yang berkaitan tentang syahwat. Larangan yang berkaitan tentang mulut itu masalah rezeki. Larangan yang berkaitan tentang syahwat itu adalah masalah zina. Makanya kemudian kita terangkan, Pak, tidak ada hukum yang paling keras yang Allah berlakukan dalam hukum hudud kecuali adalah hukuman zina dan hukuman homo. Homo, Pak, saya terangkan dulu homo. Tahukah kita homo itu merupakan salah satu bagian dari hukum hudud yang paling keras, itu hukum homo. Kalau Bapak membayangkan tentang masalah kisos, pahami ya Pak, kisos itu tidak berat. Kalau yang dilakukan kisos itu dia sabar, ikhlas. Kenapa? Kisos itu pedangnya harus betul-betul tajam. Tidak boleh dengan cutter 2 jam baru meninggal, tidak boleh. Tapi pedangnya harus tajam, sekali tebas putus, tidak merasakan sakit, dan tidak boleh menyakiti orang yang dikisos apabila dia membunuh, dan tidak dimaafkan keluarga yang terbunuh. Dikisos, kisos boleh ditutup oleh ulil amri, boleh dibuka. Kalau kemudian dirasa ada kebaikan ditutup, kalau dirasa ada kebaikan untuk dibuka, dibuka. Itu kisos. Tapi tahu dengan hukuman hudud yang paling berat bukan kisos, Pak. Hukuman hudud paling berat itu hukuman yang diberlakukan kepada pelaku homo dan pelaku zina. Homo itu pernah terjadi pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid pernah menangkap 2 orang laki-laki yang kawin ketika beliau pergi ke Yamamah. Lalu kemudian Khalid bin Walid kaget mendapatkan 2 laki-laki ini kemudian kawin. Kemudian Khalid bin Walid mengirimkan kurir untuk bertanya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengumpulkan para sahabat dan bertanya, apa hukuman yang kita berlakukan kepada pelaku homo? Maka Ali bin Abi Thalib memberikan jawaban paling lantang, paling nyaring. Beliau mengatakan tidak ada hukuman bagi pelaku homo kecuali satu, dibakar hidup-hidup, disaksikan banyak orang. Kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan yang semacam itu? Karena beliau berkata supaya memberikan efek jerah dan efek takut kepada orang yang melakukan tindakan homo. Beda dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian mengambil kisah sebagaimana Nabi Lut, sebagaimana kaum Lut ketika mereka disiksa. Yaitu adalah, Ibnu Abbas berkata, bawa ke tempat yang tinggi, Pak, kemudian dibalik, kemudian didorong dari belakang, setelah jatuh dilemparin batu. Karena kemudian beliau mengambil contoh dari kejadian ketika kaumnya Lot ketika diadab oleh Allah. Kaumnya Lot itu kan ketika diadab dinaikkan, Pak, ke tempat yang tinggi, sampai suara lolongan anjing mereka ketakutan, anjingnya aja ketakutan. Kemudian dibalik sama malaikat, ditumpahkan ke bumi, dilemparin batu oleh malaikat. Maka Ibnu Abbas berkata, hukuman bagi pelaku homo dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau di sini di mana? Di Batu. Ya. Kalau di Jakarta di Monas, Pak, didorong dari belakang, kemudian setelah jatuh dilempari batu. Dan hukuman itu tidak boleh ditutup dari pandangan masyarakat, harus dibuka, semua orang harus tahu. Kenapa? Supaya memberikan takut bahwasanya itu merupakan hukum yang paling berat ketika dibenci oleh Allah. Sama dengan hukum zina. Zina, Pak, tidak main-main, Pak. Makanya orang yang tidak sabar terhadap pelaku zina itu, Masya Allah, siap-siap untuk menghadapi adab yang pedih kelak pada waktu di akhirat. Di dunia aja berat, Pak. Hukuman rajam, kalau kita baca di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Utsaimin, hukuman rajam ditaruh di dalam tanah. Orang terkunci rapat tangan dan kakinya oleh tanah, sisa kepalanya saja. Dia persiapkan batu, tapi batu yang dipersiapkan tidak boleh batu yang besar, yang sekali jatuh ke kepala pecah batunya, pecah kepalanya langsung mati, tidak boleh. Batu yang sedang, kecil-kecil, kerikil-kerikil gitu, sebulan tidak mati-mati, tidak boleh juga. Tapi batunya yang sedang. Kemudian Syekh Utsaimin menerangkan, kenapa batunya harus yang sedang? Supaya ketika dilemparkan kepada orang yang sedang berzina, ketika dirajam, dia tidak langsung mati. Dia merasakan dulu perihnya ketika dilempari itu, dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya.
sebagaimana nikmat yang dia rasakan ketika dia berzina, ujung rambutnya sampai ujung jempolnya itu merasakan semua kenikmatan yang haram, dan tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali kenikmatan yang jatuh dan didapatkan ketika orang itu berzina. Makanya sampai sedahsyat itu, Pak. Makanya sampai kemudian para salaf itu berkata, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang, Pak. Zina itu utang. Siapapun yang pernah berzina dengan seseorang, maka dia akan hutang. Anak-anaknya ada yang nanti dizinai sama orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sampai kemudian beliau kalau sudah disebutkan dosa tentang zina, berubah wajahnya dan berkata, al-bala, al-bala, al-bala. Imam Syafi'i itu kalau sudah disebutkan kata zina, Pak, tidak ada kata yang dia sampaikan kecuali satu, bala, bala, dan bala. Sampai tikus yang ada di dalam rumah itu akan mendapatkan balanya ketika penghuni rumah itu melakukan zina. Sampai tikus di dalam lubang itu. Saking kerasnya adab yang diperlakukan kepada orang yang berzina. Makanya tidak main-main zina itu. Makanya sampai orang yang bertobat sekalipun kalau sudah berzina, Pak, kalau sudah bertobat itu tidak menghapuskan jejak zinanya. Contoh, A nikah sama B, lahir C dari hasil zina. Bukan, A zina dengan B, lahir C. A dan B tobat, C itu masih merasakan akibatnya, Pak. Apa akibatnya? C itu tidak bisa bernasab kepada bapaknya. Tidak bisa C bin A, tidak bisa. Saling mewarisi, tidak bisa. Saling kemudian menikahkan nanti ketika C ini nanti menikah, tidak bisa, Pak. Kenapa? C ini nasabnya bukan kepada bapak, tapi nasabnya kepada tempat tidur, tempat tumpahnya air ketika berzina. Walaupun dia sudah bertobat. Makanya saya ketika menerangkan tentang daurah masalah zina detail gitu, di salah satu kawasan di Jakarta ada yang keluar dari nangis, Pak, meluk saya dan berkata, saya sudah menduga ini pasti tentang zina ini. Nangis, beliau berkata, saya punya anak Ustadz Putri kelas 3 SMP, dan saya dulu mendapatkan itu di luar pernikahan, Masya Allah. Tapi saya sudah bertobat sama istri saya, tampilannya sudah berubah, Pak. Orang mungkin gak menduga. Bolehkah saya, Ustadz, nanti kalau putri saya menikah, saya nikahkan, Ustadz? Tidak bisa, Pak. Kalau saya bisa hapuskan hukumannya, saya hapuskan, Pak. Tapi hukum Allah tidak bisa dihapus. Bapak harus sabar, dan itu merupakan bagian dari proses Bapak taubat. Nangis, apa yang bisa saya lakukan? Tidak bisa saya lakukan apa-apa. Disitulah tadi para ulama mengatakan apa? Dosanya zina tidak menghapuskan jejaknya. Saking beratnya itu. Makanya tidak ada aturan, Pak, detail yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan kecuali apa? Islam, Pak. Kenapa? Karena semangatnya Islam itu menutup rapat pintu perzinahan. Sampai kita dapatkan kan, Masya Allah, dalam Islam diatur laki-laki dan perempuan. Sampai di masjid perempuan harus di belakang, laki-laki di depan. Perempuan ketika mengingatkan imam tidak boleh dengan suara, tapi harus dengan telepukan tangan begini. Laki-laki baru boleh dengan suara supaya tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki ketika mendengar suara itu. Bapak kalau jalan tidak boleh di belakang perempuan, Pak, kalau menurut salafus saleh itu. Karena sesungguhnya para ulama itu mengatakan kafa bil aib, cukuplah orang itu aib kalau kemudian dia jalan di belakang perempuan, Pak. Kenapa? Orang yang jalan di belakang perempuan, setan itu nempel pada belakang perempuan dan menjadikan belakang wanita itu tampak indah. Masya Allah, sampai segitunya, Pak. Makanya kalau bapak jalan tiba-tiba di depannya akhwat-akhwat, tolong malah jangan dinikmatin di belakang, disalib akhwatnya. Dan akhwatnya itu kalau disalib jangan GR, ih ikhwannya ngejar saya, bukan ngejar kamu, dia mau nyalip kamu supaya kemudian tidak di belakangnya. Masya Allah, Pak. Sampai urusan itu, sampai bapak ketika punya istri boleh nggak mesra-mesra di depan orang? Nggak boleh, Pak. Mencium jidat istrinya di depan orang, ciuman, walaupun itu istrinya. Lu itu istri saya sendiri, Ustaz. Lu yang bilang istri tetangga itu ya sopo. Tapi tidak boleh, karena Nabi tidak boleh, karena Nabi tidak pernah memperlihatkan kemesraan itu di depan rumah. Semua kemesraan itu di balik rumah, di balik pintu. Mau apapun di balik pintu silahkan, tapi kalau di luar pintu tidak boleh. Kenapa? Untuk menjaga hati orang yang punya penyakit kotor supaya tidak tertarik untuk melakukan zina gara-gara melihat pemandangan itu. Coba, sampai sedetail itu. Kenapa? Supaya menghindarkan orang dalam zina. Makanya perhatikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau berkata, Nabi Yusuf itu mendapatkan ujian dua. Satu, ujian ketika beliau dilemparkan saudara-saudaranya ke sumur tua sampai menjadi budak. Itu Nabi Yusuf. Yang kedua, ketika beliau mendapatkan ujian digoda oleh istri sang raja sampai kemudian dia itu mampu untuk menahannya. Perhatikan kata Syekhul Islam, Allah
ketika mendapati Nabi Yusuf sabar ketika dibuang 11 saudaranya ke sumur tua. Sabarnya Yusuf dari saudara-saudaranya tidak banyak disebutkan dan tidak banyak dipuji oleh Allah. Tapi sabarnya Yusuf ketika mampu menahan godaan dari perempuan yang cantik dan menggoda hatinya, tetapi Nabi Yusuf mampu menampik dan sabar atas godaan itu dan selamat dari zina, sabar itu diabadikan oleh Allah dalam sejarah, Pak. Makanya kalau kita disebut nama Yusuf, pertama kali yang kita ingat bukan sumur tempat dibuangnya Yusuf. Yang kita ingat selamatnya Yusuf dari zina. Di situ Syekhul Islam berkata, karena sabar dari perkara zina itu merupakan sabar yang dicintai oleh Allah. Makanya tidak main-main. Dalam Islam itu menggampangkan masalah pernikahan. Tidak ada aturan yang paling gampang mengatur pernikahan kecuali Islam, Pak. Cuma akad nikah, ijab kabul, saksi, mahar, selesai. Tidak ada susahnya. Dan kemudian perintahnya apa? Supaya tidak terjadinya zina. Karena tidak ada perkara yang paling berat sampai Imam Syafi'i berubah rona wajahnya kecuali adalah ketika Imam Syafi'i disebutkan kata zina. Az-zina balaun wa balaun. Zina itu balak, zina itu balak. Sampai tikus di dalam rumah itu pun akan mendapatkan balak dari keluarga itu yang ketika berzina. Tidak ada air paling najis kata Abdul Badawi kecuali airnya seorang laki-laki yang tumpah sebelum adanya ijab kabul. Dan tidak ada rahim yang paling kotor kata Abdul Badawi Al-Khalafi kecuali rahim yang pernah dibasahi dengan air yang kejatuhan sebelum terjadinya akad ijab kabul, akad nikah. Saking beratnya masalah zina itu. Makanya punya putri hari ini, Pak, sabar betul Bapak harus mendidik mereka itu. Makanya kalau mampu dinikahkan, nikahkan segera, Pak. Mudah, enggak apa-apa. Selamatnya anak kita dari zina itu lebih penting daripada semuanya. Saya punya teman, Masya Allah, umur nikah 18 tahun. Nikah 18 tahun. Ketika fakultas syariah sama anak, sudah punya anak. Saya tanya, antum nikahnya umur berapa, akhi? Saya nikahnya 18 tahun. Saya ditanya sama abi saya, kamu sudah tertarik enggak sama perempuan? Sudah, Bi. Udah puasa belum? Sudah. Gimana? Enggak bisa, Bi, mentok, Bi. Kata dia. Sudah kalau gitu. Kemudian abinya nyarikan seorang akhwat beberapa dan kemudian akhirnya dinikahi. Padahal saat itu belum kerja. Ketika kemudian itu terus kemudian anaknya ngomong, lah nanti kerja apa? Bi kan masih sekolah. Hartanya abi itu buat ente. Jaga ente supaya ente itu tidak terkenal api neraka. Hartanya abi itu bukan untuk abi di masa tua. Buat apa di masa tua? Artinya abi itu jagain kamu. Selama kamu belum mampu untuk kemudian bekerja dan masih sekolah, abi yang nyukupin ente. Sampai nanti ente diberikan rezeki oleh Allah, silahkan untuk kemudian lepaskan dari tanggung jawab abi. Masya Allah, Pak, nikah Pak 18 tahun. Saya salut dengan cara ini. Kenapa? Ada kata-kata bapaknya yang saya abadikan itu. Hartanya saya itu untuk jagain kamu dari api neraka. Banyak kan orang tua itu hari ini kaya raya, Pak. Anaknya mau nikah dihalang-halangi, mau makan apa? Kamu mau makan batu. Seakan-akan orang tuanya dulu lupa kalau dia juga makan batu ketika baru nikah. Bukankah yang ngasih rezeki itu Allah, Pak? Karena hari ini godaan zina itu Masya Allah. Karena sesungguhnya kita berada pada zaman sebagaimana yang disebutkan Nabi. Akan dihalalkan kembali itu sutra, dihalalkan kembali itu musik, dan dihalalkan kembali itu zina, Pak. Zina itu Masya Allah kayak fenomena gunung es, Pak. Kalau tidak percaya, tanya sama anak-anak SMP dan anak-anak SMA ketika mereka sudah terlibat dalam pacaran yang tanpa batas. Minimal, maaf, digrepek-grepek tanpa kita ngerti. Saya pernah nangkep sendiri dulu di kompleks saya di Pamulang. Dulu diadakan amar ma'ruf nahi mungkar karena banyak orang pacaran gitu, Pak. Dikasih tahu, dikasih nasihat baik-baik, ndak, kapok-kapok, tetap rame. Ditulisi tulisan poster gede, jangan pacaran, malah pacaran di depan poster, coba. Sampai kemudian akhirnya sudahlah bismillah dari masjid kita berangkat bareng. Enggak, kemudian kita kasarnya juga enggak. Kita cuma kemudian membersihkan aja. Karena kita khawatir, karena kita tahu hukumnya zina itu kayak apa dan berdampak besar dalam kehidupan kita di masyarakat itu. Wong tikus saja dapat balaknya kok. Lebih yakin mana perkataan Allah dan para ulama kalau bukan kita yang mempercayainya dan mengimaninya, kan? Maka kemudian akhirnya kita melakukan gerakan bareng-bareng, kita datangi sampai saya dapetin, Pak. Ada satu rumah kosong di sebuah klaster itu. Klaster yang baru belum sempurna, baru beberapa penghuni warganya. Kita dapetin ada anak sudah dilorotin itu. Anak kelas 3 SMP, laki-lakinya kelas 1 SMA, coba. Yang membuat saya sedih itu apa? Ketika anak ini diantar ke rumahnya, bapaknya itu tidak tahu kalau anaknya keluar. Bapaknya ngerasanya anaknya itu ada di lantai 2 tidur. Duh, anak saya kira tidur, dilihat ke atas, tidak ada, ditutupin sama selimut. Anaknya keluar sama laki-laki.
Saya tidak bisa bayangin kalau anak kelas 3 SMP tumpah di rahimnya air najisnya seorang laki-laki, kemudian balik ke rumah kita, tidak pernah taubat Pak. Bapak kena balaknya. Bapak dari jam 7 sampai jam 5 sore nyarikan maisha untuk dia, tapi dia mendatangkan balak untuk kita Pak. Tidak main-main di sini. Allah itu tidak pernah main-main terhadap dosa zina. Makanya sampai Allah menetapkan hukum rajam. Kenapa seberat itu? Karena saking bencinya Allah kepada kenikmatan yang mengalir dari perilaku zina. Makanya sabar dari perilaku zina itu berat. Dan kita ini harus minta tolong sama Allah sabar dalam perilaku zina ini. Apalagi anak-anak kita ketika hidup pada zaman ketika hari ini dihalalkan zina Pak. Ada seorang ikhwan itu di Jakarta, itu cerita nyata langsung ngomong ke saya, nangis. Dia cerita sama saya keluar dari sebuah perusahaan Ustaz. Padahal perusahaannya itu menurut anak tidak ada masalah. Sampai saya agak marah, akhi kenapa antum keluar? Tempat antum itu tidak ada syubhatnya. Kenapa antum keluar? Jangan sampai antum mengkufuri nikmat. Sebentar dulu Ustaz, jangan kemudian komentar dulu. Terus kenapa? Kemudian cerita antum tahu nggak Ustaz? Memang tempat saya itu ini Ustaz, tapi kerjaan saya itu apa? Ngasih penghargaan, ngasih hadiah kepada orang-orang yang berjasa kepada perusahaan dan kantor dia. Dan dia cerita sendiri. Gratifikasi itu hari ini nggak uang, perempuan. Saya ngatur perempuan datang ke tempat siapa, bapak siapa, ada proyek yang kemudian diterima ACC Gold, hadiahnya itu nggak uang, karena mereka juga khawatir hari ini. Hadiahnya apa? Perempuan. Saya siapkan perempuannya, saya booking perempuannya, saya datengin, bahkan kemudian saya tanya nanti kalau sudah selesai, kemudian saya tanya bapaknya puas atau enggak puas, dipakai lagi perempuan itu, nanti ketika bapak itu minta lagi. Saya tidak bisa bayangin loh, seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan di luar, balik-balik ketemu dengan istrinya yang halal, berhubungan lagi dengan istrinya. Masya Allah, senajis apa laki-laki semacam itu di hadapan orang yang beriman dan dia pada Allah. Tapi itu zamannya Pak hari ini. Ingat loh, sabarnya Yusuf ketika dibuang sumur tua, gak banyak dipuji oleh Allah. Tapi sabarnya Yusuf ketika mampu menahan dari godaan zina, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Masya Allah, siapapun hari ini di antara bapak-bapak yang punya anak, ingat, sabarnya bapak mendidik anak supaya sabar mereka dari perkara zina, keutamanya besar. Makanya saya memaklumi kalau Rasulullah mengatakan barang siapa yang punya anak perempuan 2, lalu kemudian anak perempuan 2 itu sampai solih ketika dia menikah dan dihantarkan orang tuanya solih sampai dia menikah, maka tidak ada tempat bagi orang tuanya kecuali surga, karena 2 anak perempuan itu tabir dari api neraka. Masalah zina itu tidak ringan Pak. Dan hari ini gimana kita menjaga diri zina Pak? Anak-anak kita sudah dikondisikan dengan hal semacam itu. Tayangannya menjurus ke zina, YouTube menjurus ke zina. Di sekolahan campur laki-laki dan perempuan. Diambil fitrah imannya itu dicabut secara paksa dari kecil. Kemudian anak kita sampingnya perempuan, kemudian dipaksa untuk seneng. Bahkan kemudian di beberapa tempat sekolah di Jakarta itu sampai saya mendapati ada beberapa LSM itu cerita, sampai anak itu kalau tidak punya pacar dan belum pernah hubungan badan, anak itu dibully habis-habisan Pak. Bapak tahu dibully? Dibully itu apa ya bahasa Malangnya ya? Digojlok. Maaf ya kalau orang Bekasi lebih keren dikit, dibully Pak. Dibully dia. Sampai semacam itu. Dan itulah kewajiban kita. Sabar dalam perilaku zina itu merupakan sabar yang dipuji banget oleh Allah. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini panjang Pak, tapi cukuplah 2 kita sampaikan. Sabar itu ternyata bukan hanya sabar ketika menghadapi ujian, tapi sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar menghadapi ujian. Maka yang ketiga saya terangkan sebuah hadis yang singkat. Orang yang mendapatkan ujian Pak, sesungguhnya pahala mereka besar, walaupun tidak sebesar yang pertama dan yang kedua. Tapi Nabi kemudian menerangkan kepada kita, kelak pada waktu hari kiamat, Allah itu akan membagi manusia jadi 2. Yang pertama, ahlul afiyah, ahlul musibah, ahlul afiyah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah itu bersabda, manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar dibagi menjadi 2. Ada yang pertama ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang di dalam hidupnya diuji terus oleh Allah, sakit, bangkrut dan lain sebagainya. Ini namanya ahlul musibah. Ada yang kedua ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu jarang diuji, jarang sakit, jarang kemudian mendapatkan musibah dalam hidupnya. Bapak tahu perintahnya Allah pertama kali kepada malaikat, subuh ahlul musibah, hisab dulu ahlul musibah dulu. Yang ahlul musibah dihisab dulu Pak, dihisab, ditimbang,
Lalu kemudian ahlul musibah itu para malaikat berkata, ya Allah, ahlul musibah itu sudah habis. Tinggal dikit dosa-dosanya karena ditebus dengan berbagai macam musibah-musibah yang dulunya engkau berikan kepada mereka dalam kehidupan di dunia. Tinggal dikit saja. Kemudian Allah berfirman, u'tuhum salasan, kasih mereka 3. 1, khairan, kasih mereka surga. 2, afiyah, kasih mereka kekuatan. Kenapa Pak? Siapapun di antara Bapak dan Ibu di sini yang mendapatkan ujian, pasti kekuatannya berkurang. Sakit, yang dulunya biasa lari 2 kilo menjadi lari 1 kilo. Pasti berkurang. Diganti oleh Allah dengan kontan di akhirat. Kasih mereka kekuatan untuk mengganti kekuatan yang aku ambil ketika aku memberikan ujian bagi mereka di dunia. Dan yang ketiga, mangzilah, kasih mereka tempat yang tinggi di surga. Tempat itu tidak bisa diraih dengan sholat, tempat itu tidak bisa diraih dengan sedekah, tapi tempat itu hanya bisa diraih dengan orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Dinaikkan itu ahlul musibah ke tempat yang tinggi, sampai ahlul afiyah melihat itu mendoakan kepala mereka ke atas, saking tingginya ahlul musibah ketika ditempatkan oleh Allah. Lalu kemudian ahlul afiyah berkata, ya Allah, kalau setiap dibalik ujian akan mendapatkan kedudukan setinggi itu di surga, dan begitu mudahnya mereka dihisap karena sudah berkurang dosa-dosa mereka, tolong ya Allah, hidupkan kami sekali lagi, hidupkan kami sekali lagi, kasih ujian kami, potong-potong daging-daging kami, daging-daging kecil dan kami masih hidup, tidak apa-apa, selama kami mendapatkan 3 yang kamu berikan kepada musibah ketika di dunia, tapi tidak ada lagi balik ke dunia itu. Disitulah kita paham Pak, ujian itu berat, tapi barangnya kontan. Kalau kita semuanya disenangkan dalam hidup Pak, malah kita bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Kalau Bapak punya istri langsung solihah, anaknya langsung hafal Quran, kerjaannya langsung lancar, malah bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Makanya kemudian kita kalau mendapatkan ujian, sabar. Saya belajar sabar dari ibu saya Pak. Saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah, tapi ibu saya dan bapak itu mendapatkan ujian yang menurut anak tidak ringan. Ibu dan bapak saya itu mendapatkan putra yang pertama Down syndrome Pak, berkebutuhan khusus. Anak yang kedua berkebutuhan khusus. Kakak laki-laki pertama saya umurnya 53 tahun, kakak perempuan saya 43 tahun. Dan itu berkebutuhan khusus, Down syndrome. Mandi harus dimandikan, makan harus dikondisikan, tidur harus disediakan. Itulah yang menjadikan saya tidak bisa keluar kota sampai beberapa lama, paling-paling setengah tahun baru sekali, 2 kali. Karena kemudian setelah pasca meninggalnya ibu, saya merawatnya. Tapi saya belajar dari kesabaran ibu saat itu. Saat itu saya ketika kecil Pak, SMP, saya masih ingat, kadang-kadang ibu kalau makan di warung itu tidak pernah malu beliau. Selalu digandeng kakak saya. Dan tidak pernah ditinggalkan di mobil. Saya anak SMP, wajar, malu Pak. Saya ngomong dan komentar, bu ditinggal aja di mobil. Kan orang pada ngeliatin. Kan kita tahu Pak, masyarakat Indonesia tidak bisa ngelihat sesuatu yang agak beda dikit, kecuali pasti dilihat terus. Ibu saya ngomong, tidak apa-apa nak, biarkan saja. Ibu yang kemudian akan megangin, kamu duduk di jauh-jauh dari ibu, tidak apa-apa. Di rumah ibu bilang, tahu nggak nak, kadang-kadang tobat belum tentu nasuha, kadang-kadang istighfar belum tentu hati kita khusyuk. Tapi kalau kita mendapatkan ujian, dititipkan anak yang semacam ini, kalau kamu sabar, tiap hari dihapuskan dosa-dosamu walaupun kamu tidak tobat dan tidak istighfar, selama kamu ikhlas dan ridho. Dan saya akhirnya Pak, setelah bisa di pondok, tidak ada perkara yang saya cari tahu pertama kali kecuali apa? Hisab orang yang Down syndrome dan hisab orang yang gila semenjak kecil. Orang gila itu para ulama bagi 2. Gila setengah perjalanan hidupnya, maka mereka dihisab. Ada yang gila yang kedua Pak, gila dari kecil, Down syndrome dari kecil, maka mereka itu tidak dihisab oleh Allah. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang 1 pertanyaan saja, ata'rifuni, kamu kenal dengan saya atau tidak? Kalau anak-anak itu menjawab iya, kami kenal engkau ya Allah, langsung Allah masukkan ke surga. Tidak ada hisab salat, tidak ada hisab puasa, tidak ada hisab amal apapun, karena mereka bukan mukallaf dalam kehidupan di dunia. Makanya saya ingat betul ketika ibu saya pernah nyisirin kakak saya. Ibu saya kemudian ngomong kepada kakak saya, nak, nanti kalau kamu sudah di surga, jangan lupakan ibu ya, jangan lupakan bapak, jangan lupakan adikmu. Karena kamu nanti insya Allah menjadi penduduk surga. Karena Allah cabut kenikmatan sementara di dunia dan pasti Allah balas di akhirat.
Kakak saya tidak ngerti apa-apa ya, cuma diusap-usap kepala ibu saya. Dan sampai hari yang terakhir ibu saya masih memandikan, masih kemudian mengganti bajunya, sampai malamnya beliau terserang dengan jantung. Selama 51 tahun beliau merawat itu. Dan saya belajar di situ apa? Ahlul musibah itu berat, tapi akhirnya manis bagi orang yang ridho dan orang yang ikhlas. Maka siapapun hari ini yang sedang diuji oleh Allah, sabar. Moga-moga Bapak kalau dimasukkan kepada ahlul musibah yang mendapatkan 3, khairon, afiyah dan mangzilah. Tapi kalau mendapatkan ahlul afiyah yang bersyukur sama Allah. Barakallahu fikum. Ini tema yang kita bahas. Harusnya tema ini kita bahas itu minimal 2,5 jam, Pak. Tapi qadarullahu ma yasha, matahari sudah tinggi. Kemudian kita juga harus sarapan, melanjutkan pekerjaan kita. Harus minum teh hangat walaupun di sini cuma air putih. Ya. Tapi kan judulnya sabar. Tidak apa-apa lah. Jadi bercanda itu, semoga kita memberikan kebaikan, semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari, dan semoga kita termasuk orang yang bersabar. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Insya Allah kita bahas pada kesempatan yang lebih lapang. Insya Allah saya masih ada beberapa hari di sini. Semoga kita bersua dan bertemu dalam setiap majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.